Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman. NIM 1984-12-11-2009-011-001. Pangkat golongan penata muda 3A, jabatan Polisi Pamong Praja Mahir. Saya bekerja pada Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2009 sampai dengan saat ini. Saya akan membuat video portofolio dinamis guna untuk melengkapi persyaratan alih kategori dari kategori keterampilan ke kategori keahlian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Ini bisa lihat KTP-nya, Bu. Maaf, Bu. Ibu keperluannya untuk apa, Bu? Saya mau ke bagian aset, Pak. Oh, bagian aset, ya boleh. Ini dengan Ibu Yuli. Oh iya. Saya catat dulu ya, Bu ya. Satu identitas semuanya. Ya, ini saya catat. Saya kembalikan lagi ke kartu HP-nya. Untuk kantornya nanti Ibu ke sananya ya, lewat lurus saja ya. Terus Ya. kiri ke kanan, Pak. Ke kanan, Bu ya. Siap. Terima kasih, Bu, atas Iya. kunjungannya. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas Bapak kemari dan saya panggil untuk ini mengkonfirmasi Siti sinyalir perusahaan Bapak itu membuang limbah perusahaan ke aliran sungai. Nah, daripada itu saya himbau untuk tidak membuang limbah tersebut pada aliran sungai. Begitu, Pak. Ya. Apakah Bapak mengetahuinya? Ya, mengetahui. Ya, terima kasih dan kerjasamanya ke depannya. Ya, saya mau lagi ya, Pak ya. Siap. Kalau Bapak terus membuang limbah aliran sungai, nanti saya akan menutup perusahaan Bapak sementara ada di Polisian. Ya, Pak. Nanti saya konfirmasi dulu ke pimpinan saya. Siap. Ya, saya juga terima kasih atas kedatangan Bapak kemari. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tes. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Amin. Maaf nih, Mbak, Dia siap. mengganggu. Iya. Kami saya dari Satuan Polisi Pamong Praja boleh berkata kunjungan ke sini mungkin ya pertama silaturahmi, kedua untuk mengatakan kita sebagai rekan kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat. Ya mungkin Bapak sudah lama ya, Pak ya, Iya, di siap. Satuan Limas ini. Iya. Kondisi situasi di lingkungan ini gimana ya, Mas? Ya, sering terjadi itu di lingkungan kami itu. Iya. Terutama itu macam gangster, itu Iya. selalu masuk tawuran gitu, Pak. Iya. Iya. Nah, itu yang kami hadapi itu. Iya. Walaupun seberat apapun kami siap, Pak. Iya. Saya hadapi. Selain
gangguan itu apa ada lagi Pak? Ya, cuma itu aja Pak. Cuma itu Iya. aja. Iya, iya, siap. Yang lainnya nggak ada. Nggak ada Pak. Cuma itu. Ya, siap, siap. Terima kasih Pak. Iya sama-sama Pak. Siap. Mohon maaf mengganggunya. Iya, Mungkin enggak, sama-sama. bila ada gangguan atau ketentraman ketertiban umum bila mana berpotensi lagi, nanti kami mohon informasinya dan kerjasamanya untuk diinformasikan kepada kami Pak ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Iya, atas sama-sama, perhatian Pak. dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Iya, Terima kasih Pak. Iya. Nuhun. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siap. silakan Bu. Ini dengan Ibu kita ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu udah datang ke sini. Dari hasil operasi kami Satpol PP bekerja sama dengan Cukai ya Bu ya. Dan ternyata di warung Ibu itu terdapat rokok ilegal Bu yang tanpa cukai. Iya. Itu Bu, yaitu dengan dari sanksi dari pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai, bahwa siapa yang mengedarkan dan menjual rokok itu kena pidana Bu. Nah daripada itu Ibu kami himbau untuk tidak menjual kembali Bu. Tapi kan itu udah jadi usaha saya dari lama Pak. Masa ya tiba-tiba saya nggak jualan lagi gitu. Ya itu boleh Bu, tapi Ibu menjual rokok yang ilegal, yang ada cukainya Ibu itu. Nah kedepannya Ibu bisa menjual rokok yang pakai cukai. Tapi Itu pengingatnya pelanggan saya pada suka yang itu. Nah itulah daripada itu kan pokoknya emang murah. Tapi kan itu nggak ikut cukai dan sedikit. Kalau Ibu tetap maksa menjual, Ibu kena pasal dan kena pidana, itu akan dikenakan pidana Bu. Dan secara ini dendanya juga Bu. Begitu Bu. Harapan saya kedepannya Ibu untuk tidak menjual kembali. Terima kasih Bu. Dapat mengerti Bu ya. Oh, iya. Ya gitu Bu ya. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu ya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak-bapak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lain dan tidak bukan kita berjumpa dan bertemu pada pagi hari ini. Saya akan menyampaikan bahwa di Kabupaten Purwakarta ada surat edaran dari Bupati tentang peraturan jam malam bagi peserta didik. Diberlakukan untuk peserta didik itu dari pukul 9 malam sampai jam 4 pagi. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan kepada bapak-bapak agar dapat kita berkolaborasi dan melaksanakan surat edaran tersebut sehingga para pelajar yang ada di luar rumah dapat kembali ke rumahnya. Misalnya para pelajar itu kan ada yang suka nongkrong, misalnya dari gang atau
dari kafe atau dari warung nongkrongnya. Nah, daripada itu kita akan melaksanakan dan menyampaikan kepada anak didik tersebut agar tidak berkeliaran atau nongkrong di pinggir jalan, dapat menimbulkan atau istilahnya untuk pergaulan zaman sekarang ada kita khawatirkan dari pergaulan bebas atau tidak terkontrol atau tidak termonitoring oleh keluarganya. Maka daripada itu kita berkoordinasi menjalankan kebijakan tersebut. Nah, Bapak-bapak, apakah sudah mengetahui tentang peraturan atau edaran tersebut, Pak? Belum. Oh, itu ya belum ya. Belum, Masih, belum, Pak, belum. ya. Nah, itu saya sampaikan hal tersebut. Nah, selain itu Bapak-bapak juga dapat menyampaikan atau kepada warga sekitarnya, misalnya Bapak bertugas di kelurahan dan berinteraksi dengan warga masyarakat, ketua RT, dan ada kita berjumpa dengan yang petugas ronda dan yang lain sebagainya, dapat disampaikan sehingga informasi tentang surat edaran ini dapat tersampaikan kepada warga masyarakat dan kepada orang tua murid atau peserta didik tersebut, sehingga peraturan kebijakan dari pemerintah daerah dapat tersampaikan dan terlaksanakan dengan baik. Nah, begitu Pak, mungkin dari saya sekian untuk penyampaian surat edaran yang berlaku pada Kabupaten Loka ini. Terima kasih Pak atas kehadiran dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu Pak. Halo. Ya, maaf, ada apa ya Pak? Begini Pak, kami dari Paguyuban Masyarakat Peduli Bencana. Iya, Nah, tentunya kami akan melaksanakan kegiatan unjuk rasa Iya, di iya. pemerintah Kabupaten Purwakarta ataupun mungkin nanti di Gedung Dewan. Betul, betul. Tentunya kami punya harapan besar dan tentunya kami pun akan memberikan surat pemberitahuan tentang izin kegiatan kami Pak. Ya, Silakan Pak dicek Pak. cek dulu ya. Pada hari apa ini akan dilaksanakan Pak? Direncanakan kita akan melaksanakan kegiatan itu tanggal 15 di hari Jumat Pak. Oh gitu ya. Dengan jumlah peserta itu ada berapa orang Pak ya? Jadi kemarin kita sudah berencana sesuai dengan di surat tembusan tersebut kita akan menurunkan di angka 500 peserta. Oh 500 peserta ya Pak ya. Ini Pak, saya sarankan ya Pak ya. Ya tentunya Pak, kami menghargai hak menyampaikan pendapat di muka umum. Kami hanya ingin memastikan aksi ini berlangsung damai dan tertib gitu Pak. Baik Pak, insya Allah kita akan tertib dan kita pun sudah berkoordinasi dengan teman-teman pengunjuk rasa nanti bahwa kegiatan kita itu harus kondusif. Tapi perlu diingat bahwa yang namanya demonstrasi itu tentunya kita akan melepas semua keluh kesah kita Pak. Betul. Ya betul Pak. Oleh karena itu kami menawarkan dialog ke arah apakah perwakilan 5 orang bisa masuk ke ruangan mediasi untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak instansi terkait. Itu Pak. Baik Pak. Bagaimana Pak Hendra? Ya. Katanya pihak Satpol berharap dibatas untuk kegiatan unjuk rasanya Pak. Sebenarnya kita bisa sih 5 orang itu untuk Ya. memasuki ruang mediasi ya, bisa sih Pak. Ya. Untuk 5 orang agar
proses penjelasannya juga lebih persuasif lah Pak. Iya. Persuasif, lebih terkendali lah Pak. Betul, Bandra. Cuma pertanyaan kita itu sederhananya gini. Saat kita masuknya 5 orang, tentunya kawan-kawan yang di luar nanti gimana? Karena mereka pun harus mendapat informasi langsung dari pemerintah setempatnya, Pak. Iya. Nah, tentunya kami berharap sebenarnya gini, Pak. Kami berharap semua pengunjuk rasa bisa masuk ke ruangan tersebut, Pak. Tenang Pak, tenang Pak. Gini Pak, prosesnya akan transparan setelah perwakilan dialog. Hasilnya akan diumumkan kembali kepada peserta aksi yang lain. Kami hanya ingin menghindari kegaduhan atau provokasi gitu Pak, sehingga aksi tersebut berjalan dengan aman, tertib, berjalan dengan lancar. Gitu Pak. Betul, Pak. Tertib itu sebetulnya tergantung pemerintah. Kalau pemerintah memfasilitasi kami, tentunya itu akan terjadi hal yang baik, Pak. Tapi kalau misalkan pemerintah tidak memfasilitasi kami sebagai pengunjuk rasa, ya mohon maaf. Iya Pak, kami jamin aspirasi Bapak akan diterima secara resmi dan dituangkan dalam berita acara. Proses ini akan lebih efektif dibanding hanya bertiap-tiap di luar. Jadi ada berita acara dituangkan dalam surat. Nah, nanti yang lain juga kan akan mengetahui transparan secara surat ada, secara tanda tangan, legalitas ada, gitu Pak. Ada lagi yang nggak yang disampaikan? Ya. Atau cukup saja? Ya, siap. Baik, kalau begitu saya mohon izin dan mohon bantuan Bapak selama nanti kegiatan kami berlangsung. Ya, mohon ya. kawal kegiatan kami, Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak atas kerjasamanya Pak. Kami harapkan masa tetap tenang sementara proses mediasi nanti berlangsung gitu Pak ya. Saya terima kasih atas nama Satpol PP. Kami juga hadir untuk menjaga keselamatan bapak-bapak semuanya. Gitu Pak ya. Terima kasih atas pemberitahuannya untuk itu. Semoga lancar, damai dan selamat semuanya ya Pak. Amin. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dapat berjumpa dan bertemu dan bersilaturahmi, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Limas dan Bapak RT yang lainnya. Pada pagi hari ini saya akan memberitahukan dan menginstruksikan dalam bulan-bulan ini dikarenakan curah hujan yang semakin sering dan sehingga dikhawatirkan adanya bencana alam seperti tanah longsor, pohon tumbang, banjir, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten kami menginstruksikan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat yang ada di tiap kecamatan dan yang sudah dibentuk atau yang sudah menjadi anggota Satuan Limas, yaitu Satgas Limas, untuk siap siaga menangani bencana alam. Nah, daripada itu kami menginstruksikan bila mana ada terjadi bencana alam seperti tanah longsor atau banjir, saya harapkan Limas siaga
untuk membantu para warga masyarakat yang membutuhkan dan menginformasikan kepada pihak yang terkait seperti kami dan BPPD sehingga warga masyarakat dapat tertangani untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Nah, selanjutnya daripada itu kami mohon informasinya tindak lanjut dari setiap 17 kecamatan ini untuk menginformasikan bila mana ada kerawanan dan setelah atau sedang terjadinya bencana. Begitu Pak. Apakah misalnya di daerah apa ada bencana misalnya karena longsor atau banjir di musim penghujan ini Pak? Ada Pak? Oh ada. Ya. Nah itu kan istilahnya untuk banjir atau longsor kami mohon informasinya Pak. Ya. Dan selain itu juga kami harapkan Bapak untuk kerja langsung kepada warga masyarakat dan membantunya, gitu Pak. Ya Pak. Ya siap. Mungkin dari saya sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kami aturkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya aturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.